Di ujung paling tenggara Pulau Jawa, tersembunyi sebuah belantara tua yang dikenal sebagai tempat paling angker di Indonesia, Alas Purwo. Banyak yang masuk, tak sedikit yang tak pernah kembali. Dan di kedalaman hutan inilah, hiduplah seorang lelaki tua yang konon sudah tinggal puluhan tahun tanpa pernah keluar dari rimba. Namanya dikenal warga sekitar sebagai Mbah Kotok. Sakit kenalan gitu. Paling asma sinten Pak jenengan, Pak? Pak Kotok. Pak Kotok. Pak Kotok. Ia hidup menyendiri, tak punya keluarga, tak punya kerabat, tapi siapa sangka ia ternyata tidak sendiri. Beberapa warga yang tersesat mengaku pernah melihat Mbah Kotok berbicara dengan sosok tinggi besar, berbulu hitam legam, bermata merah menyala. Sosok itu adalah istri Mbah Kotok. Bentuknya itu, orangnya itu besar, tinggi. Itu aku suka pakai kebaya. Gitu. Ya, makhluk gaib itu jenis sundel bolong kah, wewe gombel atau genderuwo. Nah, kemudian sundel bolong katanya. Sosok itu adalah istri Mbah Kotok. Bukan manusia, bukan pula jin biasa, tapi sundel bolong. Berwujud wanita di siang hari dan menjelma makhluk buas di malam yang gelap gulita. Orang-orang yang mencoba mendekati pondok Mbah Kotok kerap jatuh sakit, kerasukan, bahkan hilang akal. Sebagian percaya Mbah Kotok telah melakukan perjanjian gaib, menikahi makhluk halus demi keselamatan di dunia dan keabadian di dunia lain. Hingga hari ini, tak ada yang tahu apakah Mbah Kotok masih hidup atau sudah menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat. Dan kau masih berani melintasi Alas Purwo sendirian? Oke teman-teman ya, semuanya kita sekarang lagi menelusuri Alas Purwo ya, dimana Alas Purwo ini memang tempat dari sebuah hutan ya yang penuh dengan misteri, dimana ketika kami masuk tadi pertama kita penasaran ya dengan adanya salah seorang warga yang hidup di hutan sendiri, dan konon beliau ini hidup di gubuk ya. Nah, banyak sekali juga yang mencari beliau, tetapi banyak juga yang gagal, banyak juga yang tidak bisa menemui Mbah Kotok tersebut. Nah, kami dengan rasa penasaran, warga mengatakan tidak pernah turun dan tidak pernah mencari makan untuk membeli apa atau apa ya. Jadi kita akan menelusuri hutan yang seperti ini ya, cukup luar biasa sebetulnya. Hutan ini masih sangat alami ya. Semoga saja kita bisa menemukan Mbah Kotoknya ya, karena ya beja-beji kalau orang Jawa bilang, kalau memang pas rezeki kita akan mendapati Mbah Kotoknya. Nah, oke ya teman-teman, kita sudah berjalan hampir setengah hari, dan ini teman saya sudah ngos-ngosan. Bagaimana rasanya? Rasanya minta kawin, Mas. Minta kawin. Minta ampun. Minta ampun. Loh, itu masih naik kita, Kang. Oke. Kita akan sebentar istirahat ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin di sana ya, itu terlihat ada asap ya, yang diceritakan oleh warga. Jadi informasi dari warga lokal sini ya, di hutan atau Alas Purwo ini ada seorang yang benar-benar tinggal di tengah hutan. Jadi kita nyari tadi, akses jalan sangat luar biasa sekali.
sangat melelahkan. Jadi alhamdulillah mungkinkah ini ya lokasinya, mudah-mudahan benar. Ada seorang yang tinggal di sini sudah lama atau sudah puluhan tahun ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga. Dan di situ ada gubuk ya di tengah hutan ini. Tuh ada orangnya, mungkinkah lagi masak atau apa. Kita akan bertamu dan mudah-mudahan bisa diterima ya. Beliau tidak keberatan dengan kedatangan kita, karena orang-orang seperti ini biasanya susah untuk diajak komunikasi gitu ya, karena mereka memilih tinggal menyendiri untuk menjauh dari keramaian dan dunia keramaian saat ini. Kita akan mencoba mendekat, bertamu. Kita akan mencoba datang dan bertamu. Rahayu, Rahayu, Rahayu nyun sewu. Assalamualaikum, permisi. Rahayu. Nyun sewu, Pak. Pundi? Niki nggih. Kebetulan kula lewat mriki, ngapunten badhe saged ngriwu wedale nggih. Nggih. Ngapunten sak derenge. Sik Mas, sik tak wateng sik Mas ya. Oh, lagi masak ini ya? Nek iki Mas godhog pohong. Bakar puhung. Ya nek ten purun nggih monggo nggih. Bakar puhung ternyata. Aduh panas. Tengis. Nggih, ngapunten. Saderenge ngapunten. Saged kenalan nggih. Paring asma sinten Pak jenengan, Pak? Pak Kotok. Pak Kotok. Pak Kotok. Oh, saged bahasa Indonesia, Pak? Mungkin gede-gede paling Mas ya. Campur-campur ngeten enggak apa-apa nggih. Bahasa Indonesia Jawa ngeten nggih. Nah, ini Pak Kotoknya ini lagi makan puhung atau singkong. Pak, mohon maaf ini kita kan tadi mendapat informasi dari warga yang ada di desa di bawah sana. Katanya di hutan atau di alas puro ini tinggal seorang diri laki-laki yang bisa dibilang paruh baya. Jenengan usia berapa, Pak? Pak Kotok? Mungkin usia lupa Mas ya. Untuk usianya nggak lupa ya. Kayaknya katanya Indonesia sudah merdeka Mas sekarang ya. Gitu. Iya. Jadi Pak Koto ini sudah lama gitu tinggal di sini. Ya, menurut ada orang yang kesini tadi katanya itu nama sekarang itu Indonesia ya. Iya. Kalau dulu saya itu dari Japan dulu Mas ya. Saya kesini gitu. Dari sejak zaman Jepang. Sebelum saya Jepang nggak tahu. Pokoknya itu zaman kalau itu loh Diponegoro gitu loh. Berarti sudah lama banget ya hidup sendiri di tengah hutan ini ya Pak ya. Kemudian saya kesini karena itu si bangsat itu saya benci orang itu, benci banget orang itu. Siapa itu Pak? Saya tuh nggak, benci banget soalnya sama orang itu. Ya. Gara-gara orang itu saya sampai di sini Mas. Ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, bukan berarti kami ngungkit masa lalu panjenengan, cuman kami penasaran saja ada orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Ya Pak, berkenan merokok Pak? Ini Pak? Ada yang mau. kretek ada? Iya ini kretek ini. Maaf Pak ya, ternyata bapaknya juga ngerokok ya. Permisi saya ambil Mas ya. Monggo. Santai Pak, nggih. Jadi tujuan kita ke sini emang sambil jalan-jalan olahraga juga sekalian penasaran dengan tempat yang jenengan huni ini Pak. Kok dikasih korek sih Mas? Oh iya lupa. Maaf Pak ya. Terus adik-adik ini merene itu arep nandi. Enggak ya tadi yang kita sampaikan Pak, kita sempat ngopi ya di warung kopi, terus katanya ada orang yang tinggal di hutan ini, kita kan selalu penasaran ketika ada orang yang tinggalnya di hutan-hutan kan selalu kita cari gitu Pak untuk ya konten ya. Bapak ngerti konten enggak ya? Mungkin nggak ngerti nggih. Pak, kalau boleh tanya Pak, ini kan di hutan Pak. Kalau untuk mandi Pak, jenengan pernah mandi nggak Pak? Minum gitu maksudnya? Itu pertanyaan konyol. Iya. Mas. Ya, bercanda Pak ya, nggih. Nah, pertanyaan konyol sekali. Kalau kita mandi ya sama aja. Di bawah situ ada aliran sungai kok. Cuma nggak kecil, ada sumber
sedikit namanya sumber rembu ya di situ ada. Oh gitu. Untuk minum juga ambil di sana Pak ya? Ya, di sana. Kalau untuk makan Pak, jenengan makan sehari-hari? Kalau makan sih kadang pakai daun-daunan. Nanti adik barangkali ini aku akan kasih contoh ya ini juga. Ya, ini nanti ini daunnya. Ini bisa dimakan pada saat sampai nanti ke hutan tersesat gitu. Pengganti makanan dengan aja. Oh, Bisa gitu. dimakan. Dan yang jenis ini ya. Itu Tadi banyak kok dicari di jalan-jalan itu ada Pak ya? Iya, alas puros ini banyak sekali. Ini contoh. Ya ini makan. Oh gitu Pak ya. Iya, tapi yang muda ya, jangan tua ya. Daun apa Pak namanya Pak itu Pak? Karo. Kalau ini saya sendiri menyebutnya karena nggak tahu namanya dulu ya. Sambung nyowo. Nah. Bukan sambung nyawa ini kan. Sambung gorok karena pada saat Haus. ini Oh. alternatifnya. Daun sambung gorok gitu Gorok, ya. ya. Kan Atau kalau tenggorokan ya. Dari sini Mas, ya, yang tadi kan ada aliran sungai sana tadi lewat. Di bawah sana Pak, Ya, jauh. itu aliran kan aliran terakhir. Yang atas sana sudah nggak ada. Yang sebelah sana. Jadi sumbernya yang ada di bawah situ yang jenengan maksud tadi. Nah, tapi nanti kalau kamu ke sana kebablas nyampe laut sampai di sana. Iya. Terus ini singkong tadi Bapak kan bakar singkong. Nanam di mana Pak itu Pak? Kadang saya tanam di hutan-hutan sini kan saya sisipkan di hutan-hutan. Nanam sendiri. Ya, saya pakai ajak enggak kayak petani pada umumnya. Gitu. Kalau Pak Tani itu kalau yang di bawah itu kan nggak sama dengan sini. Kalau di sini dimakan hewan. Kalau kita pakai ajak. Jadi makannya singkong gitu Pak tiap hari. Singkong. Nasi Pak, nasi. Nah, siapa Mas yang ngirim nasi di sini? Oh iya. Jadi berpuluh-puluh tahun ya tinggal di hutan ini cukup makan dedaunan dan singkong, ngoten nggih? Iya. Tahun ini yang sang favorit saya. Mbak Kotok. Mbah Kotok tadi kan kita waktu awal datang sempat marah ya Kapunten ya. Ini mungkin sudah kalau orang Jawa mengatakan sudah lerem atau sudah mulai mereda marahnya. Tadi sempat menyinggung Japan. Ini yang terlintas di pikiran saya, Japan itu Jepang atau penjajah Jepang. Ataukah ada ambigu kata lain yang jenengan maksud Japan itu apa sih Pak? Mbah Kotok ya. Kalau boleh tahu nih Mbah. Japan itu kalau sekarang itu nama kota ya. Kata kemarin anak sekolah kebetulan katanya dia belajar sejarah. Aku nanya itu Japan itu sekarang jadi Mojokerto kalau nggak salah itu. Japan. Lama itu. Oh, berarti orang Mojopahit ya artinya ini. Jadi mbahnya ini masih keturunan Majapahit mungkin ya. Ya kalau keturunan Mojopahit enggak ya, cuma ada di daerah Mojopahit kan. Pernah. Kampungnya di Mojopahit. Pernah tinggal di sana. Iya dulunya. Sebelum itu si Bangsat tadi. Si Bangsat. Iya. Saya benci sama orang itu. Ya mungkin privasi, jadi tidak kita lanjutkan lebih dalam lagi. Boleh nggak kita tanya lagi Mbak untuk ini kan kalau kita lihat ngapunten ya, gubuk jenengan ini kan sangat sederhana sekali. Kalau tidur di mana ini Mbak jenengan Mbak? Kalau tidur ya di sini kalau hujan. Kalau nggak hujan ya kalau ngantuk di sana ya di sana, ngantuk di sana ya di sana. Bahkan di atas batu pun bisa tidur ngerti ya? Bisa. Itu bisa dipelajari loh, itu untuk sampean-sampean semua itu. Jadi hidup di alam itu lebih leluasa gitu. Iya, daripada kalau aku mengingat masa lalu. Ya kak tadi maaf ya adek ya, tadi sempat marah tadi itu. Saya teringat, saya benci banget hidup di kota, saya nggak mau ya sudah kota itu. Lebih memilih mengasingkan diri hidup di hutan seperti Iya, ini. lebih tenang. Lebih tenang. Banyak temannya di sini. Banyak temannya. Banyak temannya di sini. Siapa teman jenengan itu Mbak? Tuh, lihat tuh. Tuh. Nah, lihat nggak? Kalau di penglihatan kita sebagai orang awam ya ngapunten nggak bisa melihat apa-apa itu Mbak. Ini saat ini yang berada sama Mbak Kota ini ya, ada 6 orang ini. Satu duduk di sana itu minta makanan sebenarnya dia. Dia minta makanan tapi agak malu tuh. Tang, kuno sih tang. Mangan dah. Ini nasi. Nah, aneh. Nah, kayak gini ya. Ikut.
Enggak usah isin ngalih sik anak tamu kok hari ini kan. Sosok apa yang jenengan panggil barusan, Mbah? Si Otong itu temen dia sering sini kalau minta makan Mas. Si Otong ya. Bangsa lelembut yang kita tidak bisa melihatnya, ngoten nggih. Enggak lembut, masa nggak kelihatan? Nggak di kelihatan, sini? Mbah. Itu di sana tuh, duduk di atas batu itu. Kelihatan nggak? Hewan buas kah? Di sini banyak hewan buas, Mbah. Di sini kalau saya bilang buas nggak ada sih Mas. Untuk di sini hewan buas nggak ada di sini. Kata orang di sini banyak hewan buas, macan gitu, nggak pernah aku lihat di sini. Nggak pernah melihat. Kalau monyet, babi itu masih ada. Kalau mau itu udah sering di sini. Tadi kok nggak ada. Mencari makan di dasar sana mungkin. Iya, Mbak Koto, hidup di hutan ya, apalagi seorang diri, jauh dari perkampungan dan masyarakat. Seandainya ini Mbah jenengan gerah ngeluh atau sakit, itu siapa yang merawat, Mbah? Pada saat sakit yang dimaksud adik, Mm-mm. kalau pada saat sakit ya kita itu harus bisa mandiri. Bisa mandiri, terutama itu kita ambil daun-daun ini untuk obat ini, kita harus pengetahuan itu. Kalau sudah tahu, kita nggak akan bingung masalah itu. Jadi tanaman di sekitar kita manfaatkan. bisa untuk obat, ngoten Bang ya. Tapi intinya nggak pernah sakit parah, Bang ya. Enggak. Sakit ringan gitu enggak. Karena yang jenengan konsumsi juga jauh dari kimia kan, seperti itu, Ya, daun-daunan. tiap hari yang paling sering saya makan. Oh, dan bisa mengenyangkan perut loh. Hanya apa tuh singkong ya, Mbak ya? Ya, cukup 2 nih sudah cukup ini. Nanti nggak bakal habis ini. Tadi minta si Otong saya bagi dikit tadi. Berbagi dengan ngapunten makhluk halus ternyata. Yang karena kita tidak bisa melihatnya gitu loh, Mbak. Jadi di sekitar sini tuh banyak teman-teman jenengan yang astral tadi ya. Mbak Koto, mungkin ini ya mungkin karena kedatangan kami ya mengganggu nggak kira-kira Mbak ini? Awal tadi sangat terkaget sebenarnya Mas. Kalau untuk mengganggu sih tidak. Saya senang masih bisa berkomunikasi sama saudara-saudara di bawah sana mau ke sini. Iya, iya. Nah, lokasinya tahu sendiri kan. Ya, Berapa perjalanan tadi? Berapa satu hari penuh mungkin iya. ya kalau sana. Sangat melelahkan lah intinya Mbak. Nggih. Jadi mungkin untuk pertanyaan terakhir dan ini mungkin agak sedikit sensitif. Jika jenengan berkenan untuk menjawab, monggo. Kalaupun tidak berkenan ya nggak usah dijawab. Ngoten nih Bang. Ini Mbak Koto ini sudah punya anak berapa atau sudah berkeluarga atau belum, Mbak? Saya nggak memikirkan masalah wanita. Saya hidup di sini lama-lama akhirnya saya mengenal seorang wanita sangat cantik banget Mas di sini. Di sini ada seorang wanita, Pak. Iya, makanya saya di sini betah sekali di sini. Itu istri. Istri Sekarang di mana istrinya? belakang, mungkin lagi nyuci-nyuci gitu di belakang. Iya. Istri yang lagi nyuci. Padahal di sini hanya jenengan sendiri. Loh, ada istri saya ada. Itu Nanti saya panggil nanti kalau biar nanti sama dibikinkan kopi gitu. enggak, itu istrinya tuh dari kampung manakah gitu? Ya orang sini asli. Orang di hutan sini. Iya. Manusia, Pak. Nah, kalau manusia bukan Berarti bangsa di luar kita di apa bangsa gaib. bangsa gaib itu. Masya Allah. Meskipun gitu untuk dia menjadi teman terbaikku kok di sini. Berarti Mbak Koto ini punya istri lelembut, Iya. makhluk halus. Iya. Itu jenis apa, Pak? Kalau ini merinding saya, Pak. Kalau jenisnya saya itu nggak tahu, tapi orang yang katanya di sini mungkin kalau nanti sampean mau saya panggil nanti saya panggil nanti. Jenisnya katanya itu bentuknya itu orangnya itu besar tinggi, itu aku suka pakai kebaya. Kebaya. Tapi kadang itu orang yang katanya orang yang pernah singgah di sini seram katanya, tapi begitu nggak ganggu kok. Saya bilang mungkin kamu ganggu sama istriku, menggoda istriku, kamu jadi ya
dia marah gitu aja, aku bilang gitu. Ya, makhluk gaib itu jenis sundel bolong kah, wewe gombel atau genderuwo? Nah, kemudian sundel bolong katanya yang paling sering itu. Sundel bolong. Ya, dia sering balikkan wajahnya. Sudah saya marahin kok Mas. Kalau orang baik ke sini jangan kamu nampakkan diri. Sudah saya bilangin, akal kadang itu. Dia bilangnya, biarin, ngapain masuk ke rumahku tanpa izin. Cuma bilangnya gitu. Tapi sundel bolong yang jenengan menurut jenengan itu istri jenengan itu benar-benar seperti manusia gitu. Ya kalau bagi saya itu sudah manusia. Cantik ya Pak ya? Dia itu sudah dikasih yang di atas keistimewaan bagi saya. Nggak tahu bagi orang lain, saya nggak ngurus. Itu cantik banget ya? Bagi saya sangat cantik banget gitu. Juga namanya istri ya, jenengan menyebutkan istri. Suami istri kan ngapunten ya, berhubungan badan juga gitu Pak, ngapunten ya? Ya namanya orang Mas, sama aja. Manusia kan punya nafsu kan. Nah kalau nafsu itu kalau kita nggak terlampiaskan gimana kan gitu. Tapi sudah dikaruniai anak Pak jenengan? Kalau karena anak ya nggak bisa Mas, beda itu. Jadi ini nyata Pak jenengan ini, asli ini saya merinding ini Pak. Jadi di hutan ini jenengan itu belum pernah menikah karena patah hati. Oh sudah. Tadi itu yang saya ceritakan tadi nanya kok sampean. Oh iya, menikahnya tapi dengan sundel bolong. Asli ini merinding ini Pak. Jadi tidak kesepian lagi ya Pak jenengan ya. Makanya saya rasa di sini nggak mau pulang ke kota lagi. Ya. Kalau usia Pak, kalau boleh tahu ini Pak, usia jenengan Pak, tadi belum sebutkan berapa tahun sih Pak? Waduh, kalau usia saya nggak tahu. Pastinya ada 100 tahun ada? Pokoknya setelah itu perang anak buahnya dari Mataram itu loh. Di Ponorogo. Nah nggak tahu katanya gitu. Sudah. Kejadiannya tuh waktu setelah kejadian perang. Ya gara-gara si bangsa tadi. Jadi bahkan sampai umurnya pun lupa, saking lamanya ditinggal di hutan. Tapi ini masih kelihatan sangat muda loh Pak jenengan. Jenengan ini punya piandel ya. Ya kalau kita kesimpulkan orang hidup di hutan ini kan otomatis bukan orang sembarangan ya, orang laku itu biasanya punya pegangan. Yang buat jenengan awet muda mungkin pegangannya ngoten nggih, Mbak Kotan nggih. Bisa untuk pegangan nggak punya Mas. Cuma istriku rajin memberikan ramuan. Saya nggak tahu, saya tanya nggak dikasih jawaban itu ramuan dari apa. Enak. Karena saya minum itu enak ya, saya terusin aja ramuannya gitu. Iya. Dari istri saya. Bisa 40 tahun ya Mbah, ada nggak keinginan ya untuk kembali hidup bermasyarakat, kumpul dengan keluarga? Jenengan aslinya dari mana sih Mbak Kota? Dari Japan. Japan tadi ya? Iya. Yang Majapahit tadi ya? Iya. Ada nggak keinginan untuk kembali lagi ke sana Mbak? Duh, kalau saya enggak, sudah betah di sini Mas. Untuk apa ke kota? Jadi lebih senang tinggal di sini ngoten nggih. Masih ada yang ingin kita tanyakan ya terkait dengan ini, terbesit di pikiran saya bahwa jenengan itu punya masa lalu yang sangat sensitif tadi. Ini yang buat saya penasaran. Ayu itu siapa sih Mbah sebenarnya Mbah? Sosok makhluk halus kah seperti ini istrinya sekarang atau? Tadi saya bilang jangan ungkit nama Ayu. Saya kalau teringat masa itu benci. Tahu benci nggak kamu? Dah pergi kamu. Gak usah di sini. Oke. Pergi. Saya sedih di sini. Ya. Pergi. Jadi mohon maaf ya Mbah ya. Mohon maaf, kita pamit. Ini mbahnya siapa? Mbah Kotoknya. Dah, pulang. Jangan ke sini. Oke, siap Mbah. Terima kasih Mbah. Mohon pamit Mbah. Seperti itulah. Jadi Mbak Kotok itu hampir 100 tahun hidup di hutan ini. Dan kemudian ya setelah kami tanya tentang privasi atau tentang masalah pribadi beliau ngamuk-ngamuk serta tidak mau diukit lagi. Jadi inilah sebuah fenomena yang sangat unik karena patah hati atau sakit hati karena percintaan,
sehingga beliau Mbah Kotok hidup sendiri di hutan sampai ratusan tahun. Entah bagaimana cara hidupnya, entah bagaimana cara kehidupan sehari-harinya, sehingga mempunyai seorang istri dari makhluk halus. Ya, dari Alas Purwo kami mengabarkan seperti itulah kehidupan dari seorang petapa ya yang ada di tengah-tengah Alas Purwo.